Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Ya, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk MPLS hari ini ya, di SMP 1 Cibalong, perkenalkan Bapak Wedi Anwar Gani akan memberikan materi tentang wawasan Biata Mandala. Ya, tentu kata-kata ini merupakan kata-kata yang asing ya bagi kalian yang mungkin baru dengar. Nah, sekarang kita coba munculkan pertanyaan pertama, yaitu apa wawasan Biata Mandala ya. Nah, ini pertanyaan ini penting kita munculkan. Dan yang kedua, bagaimana peranan siswa atau kalian sebagai siswa nanti di SMP 1 Cibalong dalam menerapkan wawasan Biata Mandala. Kita mulai yang pertama, yaitu apa itu wawasan Biata Mandala. Nah, wawasan Biata Mandala ini terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan yang diartikan sebagai cara pandang atau pandangan. Yang kedua, wiyata. Wiyata itu diartikan sebagai pendidikan. Sedangkan mandala itu diartikan sebagai lingkungan. Nah, apabila kata wiyata dan mandala ini kita coba satukan, maka wiyata mandala memiliki arti lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan di sini yang kita ketahui ya, yang kalian ketahui yaitu sekolah atau madrasah. Tapi sebetulnya tidak hanya sekolah madrasah. Bisa lingkungan pendidikan itu dilaksanakan oleh masyarakat seperti ya kegiatan kursus, ya kegiatan-kegiatan yang lain di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, maka bisa dikatakan sebagai wiyata mandala. Nah, kesimpulannya, jadi wawasan wiyata mandala itu apa? Kalau kita melihat dari ketiga definisi tadi, wawasan wiyata mandala itu adalah pandangan atau sikap hidup ya terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi setiap masyarakat, warga sekolah itu harus memiliki pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah, yaitu sebagai lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan atau sekolah itu hanya boleh melakukan kegiatan seputar pendidikan. Ya, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain yang jauh dari unsur-unsur pendidikan. Nah, itu arti dari wawasan Wiyata Mandala. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ya arti dari wawasan Wiyata Mandala ini. Nah, yang kedua, bagaimana peranan kalian nanti di sekolah di SMP 1 Cibalong dalam penerapan wawasan Wiyata Mandala? Ini yang gampang saja ya. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Jadi semua tata tertib harus kita taati dan kita laksanakan. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah. Nah, ini penting nih ya, kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa nanti hormat kepada guru dan warga sekolah yang lain. Warga sekolah yang lain ini siapa? Ya, ada penjaga perpustakaan, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, terus ada petugas kebersihan, ada bapak ibu tata usaha ya, terus ada lagi bapak ibu pedagang yang ada di lingkungan sekolah. Itu kalian tetap harus hormat dan sopan kepada mereka. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Nah, ini untuk menjaga hubungan kalian dengan teman supaya baik, maka kita harus saling menghormati ya, dan sopan kepada teman-teman kita. Yang keempat, yang bisa kalian lakukan di sekolah yaitu adalah belajar dengan tekun. Nah, ini harus kita lakukan selama kalian belajar di SMP 1 Cibalong ya. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah dimanapun berada.
Jadi ketika kalian berada di luar lingkungan sekolah, kalian tetap harus menjaga nama baik sekolah. Nanti kan biasanya kalau kalian sedang melaksanakan study tour, melaksanakan perlombaan-perlombaan atas nama sekolah, maka nama baik sekolah ini dipertaruhkan dan harus tetap dijaga, ya, supaya tidak membuat hal-hal yang buruk ya ketika di luar lingkungan sekolah. Yang keenam, menjaga dan memelihara fasilitas belajar pengajar. Jadi fasilitas mengajar yang ada di sekolah ini harus dipelihara, bangku, meja, ya, kemudian ada sarana komputer, kemudian ada kelas, ini semuanya harus dipelihara supaya tetap baik keadaannya dan kita manfaatkan sebaik mungkin, selama mungkin. Nah, yang ketujuh, menjaga keamanan sekolah. Ini bukan tugas kita bersama, tidak hanya kalian, semua warga sekolah harus menjaga keamanan sekolah. Yang kedelapan, memelihara lingkungan sekolah. Jadi memelihara lingkungan sekolah di sini, memelihara keindahannya. Di sana di sekolah nanti ada taman, itu harus dipelihara, jangan sampai dirusak. Ada kolam-kolam ikan misalkan. Kebersihannya juga, sampah-sampah jangan sampai berserakan, membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Ini memelihara lingkungan sekolah adalah tugas kita bersama. Jadi tidak hanya kalian, nanti warga sekolah semua harus melaksanakan atau memelihara lingkungan sekolah. Nah, mungkin peranan kalian tidak terlalu banyak di sini ya, tapi mudah-mudahan yang terpenting adalah kalian bisa melaksanakan atau menerapkannya di sekolah sebagai perwujudan wawasan Geta Mandala. Demikian materi Bapak sampaikan, mudah-mudahan walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.